Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Septi Oktarianisa dan juga Mas Ai Ahmad Hidayah, Managing Editor CNBC Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita masih membahas tentang scam. Benar banget, kalau nggak salah saya baca berita akhirnya diungkap dari Tajin Myanmar kalau saya tidak salah, dan ditemukan banyak sekali WNI yang terlibat di sana. Nah, kalau kita berbicara tentang literasi keuangan, inklusivitas, ini kan lebih ke edukasinya gitu. Nah, tapi kenapa masih ada nih perangkap-perangkap yang mengincar masyarakat kita untuk menjadi pelakunya? Apakah memang ternyata kita sesasaran empuk itu gitu loh? Dan kenapa concernnya jadi sangat besar? Apa yang saat ini dunia lihat dari ASEAN? Apakah sekarang kita dilihat sebagai negara scammer atau seperti apa, gimana? Ya, harus dilihat Indonesia itu di Asia Tenggara merupakan negara dengan penduduk terbesar gitu, dan bisa dibilang sebagai pasar keuangan salah satu yang terbesar di dunia gitu ya, karena banyak sekali produk-produk keuangan tuh yang mau masuk ke Indonesia gitu, tidak hanya dari dalam negeri maupun dari luar juga gitu ya. Dan harus kita akui memang tadi seperti Septi bilang gitu, selain pelaku banyak sekali korban-korban yang justru terjadi di Indonesia gitu, atau orang Indonesia yang jadi korban dari scam atau fraud itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya, ironisnya tidak hanya banyak ditipu jadi pelaku, tapi banyak juga yang jadi korban gitu kan. Ini juga kan sangat memprihatinkan gitu ya. Apalagi dengan penduduk hampir 270 juta jiwa, tentu akan sangat krusial peran Indonesia di tatanan keuangan dunia gitu ya. Iya, kalau Mas Septi lihat, apa yang sebenarnya bisa Indonesia jabarkan gitu? Kira-kira kalau Mbak Septi jadi Bu Kiki, apa yang mau dipresentasikan kepada perwakilan dari PBB ini untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah melakukan semaksimal mungkin untuk literasi, edukasi, dan sebagainya. Tapi memang ya masih ada aja gitu, apa yang bisa ditawarkan? Sebenarnya kalau aku sih lebih pengen narik ke data UNSGSA ya, lembaganya Ratu Maksima sebenarnya, PBB yang menaungi soal kesehatan keuangan. Karena ada data di sini bahwa 7 dari 10 orang Indonesia tiap minggu tuh ketipu. Bahkan kehilangan uang 70 juta, jadi naik 8% lah gitu angkanya. Jadi ini menarik sih sebenarnya, mengapa mungkin Indonesia menjadi salah satu tujuan dibanding negara lain juga karena ini. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat data dari kita kan punya anti fraud ya, kalau tidak salah punya Pasti, kita juga punya Satgas Pasti, ada juga Satgas Indonesia Anti Scam Center. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah cukup agresif ya di sini, otoritas maksud saya cukup agresif ya di sini ya. Karena kalau dilihat dari data Pasti ada 507 entitas yang diblokir per Juni hingga Juni. Terus kalau kita lihat dari Indonesia Anti Scam Center itu yang sudah diblokir itu ada ratusan ribu, 76 ribu rekening, dan juga ada laporan 238 ribu laporan yang sudah dilaporkan. Sebenarnya sih kalau lihat data ini sih sudah cukup agresif ya. Tapi memang kan seiring berjalannya waktu harus ada evaluasi, harus ada peningkatan kembali. Ya kita harapkan dengan datangnya Ratu Maksima jadi lebih masif, lebih mungkin PBB juga bisa memberi support terhadap Indonesia, entah apa itu bentuknya. Jadi kita bisa lebih maksimal memberantas scam, fraud, dan membuat kesehatan keuangan Indonesia, rakyat Indonesia lebih sehat gitu sih. Kalau berbicara tentang PBB bisa memberikan support, bentuk support seperti apa nih? Apakah dana, apakah balik lagi ke edukasi atau apa? Kayaknya kita lebih butuh dana ya, biar sikat-sikatin yang kayak gini-gini tuh lebih cepat gitu. Iya, sebenarnya mungkin kalau kita ambil contoh ya, kayak Ratu Maksima ini kan dari Belanda ya. Belanda itu salah satu negara yang menurut saya adalah kondisi finansialnya itu bagus. Bahkan dia punya dana pensiun yang mungkin terbaik di dunia pengelolaannya gitu. Nah ini sebenarnya kesempatan kita untuk belajar dari Belanda mungkin ya, bagaimana mereka membuat program keuangan yang baik gitu ya, dalam hal ini untuk mendukung financial health warganya gitu ya. Di sisi lain kalau untuk yang fraud dan scam center tadi memang sudah saya tuh bilang Indonesia sudah punya sebenarnya instrumen untuk melawan fraud dan scam itu gitu, dengan Indonesia Scam Center, terus juga ada Satgas Pasti dan lain sebagainya dengan lintas kementerian dan lembaga gitu. Tinggal bagaimana dioptimalkan dan komunikasinya berjalan bagus gitu supaya pemberantasannya juga bisa masif gitu. Karena memang kan di era globalisasi seperti sekarang, scam dan fraud ini menjadi jauh lebih mudah gitu untuk dilakukan gitu. Karena
sudah borderless gitu ya, tidak lagi misalkan yang menipu tuh di sekitar kita, tapi bisa di belahan dunia manapun gitu ya dengan Telepon dari rayuan-rayuan. Myanmar gitu ya. Iya, rayuan-rayuan dari medsos Atau gitu dari kan, Kamboja. dari Instagram. Ada lagi yang ngerayu saya, you look so beautiful. Betul, itu sering kali terjadi Iya. di Instagram gitu kan. Itu kan mungkin untuk orang-orang tertentu yang secara literasi mungkin belum cukup baik, gampang terayu gitu. Nah ini mungkin kita bisa belajar bagaimana preventifnya supaya Financial Health Index Indonesia, literasi dan inklusinya bisa lebih baik. Emang agak susah ya, yang terliterasi saja bisa tertipu. Bagaimana Betul. yang tidak terliterasi? Kita punya teman, Susi Iya. Setiawati ya kan, pernah kena love scam ya kan, terliterasi Iya. tetapi bisa tertipu. Oke, nah berbicara tentang financial health, ini juga menarik nih, karena tadi dibilang bahwa di Belanda memiliki program yang pensiunnya yang baik gitu. Nah, Iya. bagaimana dengan tingkat financial health kita? Seperti apa bisa dikatakan health? Apakah sekarang dengan cukupnya edukasi inklusif yang sudah cukup meningkat gitu, apakah kita sudah bisa dikatakan cukup health gitu, cukup sehat? Ini sebenarnya ini ada datanya juga nih di Ya, silakan, boleh Mbak silakan. Septi. GSA nih, dia ada datanya juga nih. Jadi ternyata dari datanya itu hanya 1:4 orang Indonesia yang punya tabungan atau mobile wallet. Terus yang kedua, hanya 1 dari 7 orang Indonesia yang bisa mengakses kredit formal. Kredit formal berarti dari bank? Ya, Oke. hanya 6 dari 10 warga Indonesia yang masih hanya 6 dari 10 warga Indonesia masih hidup dari paycheck ke paycheck tuh. Bayangin nggak? Terus itu dengan 75% income, rata-rata penduduk Indonesia itu dari seluruh total income 75% income-nya itu untuk kehidupan. Sementara 14 untuk utang, 11 untuk hidup gitu. Jadi memang data-datanya lumayan ya. Ada satu lagi nih, banyak warga RI kini bergantung pada buy now atau pay later. Bahkan 3 dari 10 orang menggunakan pay later. Datanya dari UNS GSA ini agak ini sih, belum kita konfirmasi tapi ya, harus dikonfirmasi lagi. Tapi datanya lumayan sih di sini. Datanya lumayan mengkhawatirkan. Nah iya, artinya kan sebenarnya nggak health banget gitu kan. Nah maksudnya ya walaupun memang dibilang studi banding juga enggak gitu kan. Pasti kan Ratu Belanda mewakili PBB dari Belanda gitu kan, datang ke sini untuk melihat bagaimana kondisinya dan apa yang bisa disupport gitu. Tapi memang kalau berbicara tentang health, apakah kita sudah se-health itu atau belum gitu dengan tingginya angka nggak usah ngomong penipuan deh, ternyata itu tadi masih banyak orang yang hidup paycheck to paycheck, masih banyak orang yang hidup berdasarkan pay later, masih banyak yang memang mengakses KPR formal juga sedikit gitu, karena memang kredit formal itu kan nggak mudah gitu. Jadi apakah sebenarnya kita sudah mencapai titik health? Iya, Kita sebenarnya masih sakit. Faktornya tidak hanya literasi keuangan ya, tapi juga bagaimana juga tingkat taraf hidupnya juga meningkat gitu kan. Kalau kita lihat kan memang pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi gitu ya. Ini juga akan nanti berimpact ke daya beli dan juga taraf hidup masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Mungkin banyak orang Indonesia di luar sana yang secara literasi bagus, tapi secara kemampuan keuangan mungkin belum bagus gitu. Itu juga jadi faktor penentu juga gitu. Kalau kita tadi contoh bandingkan dengan Belanda ya, mungkin di sana tingkat taraf hidupnya sudah jauh lebih baik karena memang di sana negara maju gitu. Tapi kita sebagai negara berkembang juga kita harus lihat progresnya dari tahun ke tahun, dan memang kalau diukur dari tingkat literasi dan inklusi keuangan ada peningkatan setiap tahun gitu. Di tahun ini pun ada peningkatan. Jadi memang ya bertahap, nggak bisa langsung yang terlalu signifikan gitu. Dengan adanya kunjungan dari Ratu Maksima ini, apakah nantinya akan ada transfer teknologi dan juga investasi Belanda untuk digital safety dari fintech di Indonesia, atau mungkin sebaliknya, gimana kira-kira pemanfaatan sistem deteksi fraud di Indonesia ke depannya? Sebenarnya sih belum terlalu kelihatan ya, karena kan nanti akan ketemu, puncaknya akan ketemu OJK itu kan besok ya, akan ketemu Indonesia Anti Scam itu kan besok. Jadi kita akan lihat lagi sih bagaimana besok pemberitaannya. Cuma yang pasti kita harapkan apa yang sudah dibuat oleh OJK, lembaga keuangan kita dengan Indonesia Anti Scam itu bisa menjadi benchmark di negara-negara lain soal bagaimana menanggulangi scam dan fraud di lembaga keuangan seperti itu. Lalu setidaknya lagi kita juga berharap dari kunjungan ini terus kampanye yang dilakukan oleh otoritas ini akan membuka mata warga Indonesia sehingga makin banyak yang sadar kalau tabungan masa tua itu penting gitu. Jadi jangan mudah ketipu dengan iming-iming gaji yang tinggi atau iming-iming uang yang datang cepat gitu. Rasional dalam berekonomi lah.
Gitu. Rasional dalam berekonomi walaupun tidak mudah sebenarnya ya, itu ya tantangan terbesar kita. Kalau misalkan masyarakat kita makmur, saya yakin kita bisa rasional, betul. Sayangnya titik kemakmuran itu memang masih jauh dan belum dicapai sepenuhnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus berusaha. Terima kasih Mbak Septi, terima kasih Mas Ai atas diskusinya, senang sekali. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di Editor's View berikutnya. Thank you. Sama-sama.